ini, Kepala Desa Nangapalin, Kecamatan Baleglir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Desa Nangapalin, Kecamatan Baleglir. Berkenaan kurun waktu berjalan bahwa Desa Nangapalin ini umurnya sekitar 14 tahun, berdiri karena ada pemekaran tahun 2007. Dengan kondisi penduduknya sekitar 1057 penduduk atau jiwa, terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Surabilaga dengan dusun Piangpanang. Dusun Surabilaga berjumlah penduduknya 526, sedangkan dusun Piangpanang berjumlah 531. Jadi berjumlah 1057 jiwa. Adapun kondisi sekarang untuk Desa Nangapalin, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, masyarakatnya tidak terlalu terkonfirmasi berkenaan dengan keadaan COVID-19 yang sedang berjalan. Juga kondisi kesejahteraan masyarakat, alhamdulillah untuk Desa Nangapalin berjalan lancar, baik itu masalah pekerjaan tidak menjadi permasalahan, dan kondisi sekarang masyarakat saya berkecimpung dalam pekerjaannya di bidang perikanan, perkebunan, juga pertanian. Tapi mengingat sekarang karena pertanian sudah hampir tidak dilaksanakan, sudah banyak ke perikanan dan perkebunan. Juga pendidikan di desa kita, Desa Nangapalin, alhamdulillah untuk masa sekarang, masa pandemi ini berjalan lancar, cuman dalam keadaan kegiatannya belajar dari rumah, dan juga sekali-sekali ada juga masuk kegiatan tatap muka ke keadaan di sekolah. Kami juga dalam hal ini pendidikan di Desa Nangapalin ini kami mensupport baik itu di bidang pendidikan dari tingkat yaitu PAUD, TK, alhamdulillah untuk kegiatan PAUD dan TK itu dibantu dari dana desa, juga kami bisa mengucurkan dana desa, terutama dari anak PAUD kami gratiskan, terus dananya dari pemerintah desa, terus masuk ke TK itu kami bantu setengahnya dari pemerintah desa, setengahnya dari orang tua. Jadi alhamdulillah kami cukup membantu dan turut berpartisipasi dalam pendidikan. Juga sekolah-sekolah di Desa Nangapalin terdiri dari sekolah PAUD, madrasah, sanawiyah, dan SMA yang ada di wilayah Desa Nangapalin, Kecamatan Baleglir. Mengingat juga pendidikan itu penting, maka alhamdulillah kami juga turut dalam hal pendidikan. Juga di bidang kesehatan kami turut juga membiayai itu mungkin 100% dari dana desa, karena dari dana desa kami memang diprioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan, karena untuk kesehatan ini cukup besar dari kami tahun ini kemarin sekitar 100 juta lebih untuk dana kesehatan di kecamatan di Desa Nangapalin. Adapun kegiatan-kegiatan itu kami bantu kepada Posyandu. Posyandu itu mengadakan suatu kegiatan setiap bulan rutin, baik itu anak-anak, balita sampai orang tua lansia. Adapun kegiatan di kesehatan itu dari Posyandu mengadakan suatu kegiatan yaitu makanan tambahan bergizi, terutama untuk ibu-ibu yang ibu hamil,
sejenis makanan ringan, terus kue, terus itu obat-obatan. Terus pada orang lansia itu juga ada mengadakan makanan tambahan yang bergizi, seperti makanan yang bergizi tiap bulannya dikasih. Cuman variasi berganti-ganti makanan yang tidak dalam satu bulan yang itu juga tidak berganti-ganti makanan yang bergizi. Terus kepada anak balita juga sama, makanan dikasihkan makanan bergizi. Alhamdulillah untuk di Desa Nangapalin kegiatan itu cukup lancar, dan juga untuk stunting di Desa Nangapalin dikatakan tidak ada, hanya jujur saja itu sebanyak 6 orang yang masih dikatakan stunting. Jadi kegiatan itu kami sangat mendukung. Itu program saya, kesehatan pendidikan itu memang dianjurkan, memang saya prioritaskan di bidang pendidikan dan kesehatan. Terus di bidang sosial ini masalah kegiatan tadi seperti saya jelaskan, kegiatan sosial mengenai kerja dan kemiskinan ini, alhamdulillah kita di Desa Nangapalin tidak terlalu katakan seperti menurut daripada kategori yang miskin, kita tidak katakan rumah itu berlantaikan bambu, dinding itu berlantai dinding atapnya daun-daunan, jadi alhamdulillah tidak ada. Jadi katakan tidak katakan miskin, tidak ada katakan yang miskin seperti kategori seperti itu. Tapi yang katakan miskin menurut daerah kita seperti orang-orang yang katakan orang tua jompo dan tidak bisa bekerja lagi, itu yang dikatakan miskin yang bisa kami realisasi dan bisa dibantu. Juga mengingat daripada upaya, sekali lagi upaya kami dari pemerintah desa, pencegahan stunting ini memang sangat-sangatlah kami utamakan, dan kami berencana kemarin di dalam bidang kesehatan mau mengadakan UDF karena mengganti desa kami juga kategori dia hanya tinggal rumah yang baru hanya 14 buah rumah yang belum ada WC-nya. Nah, jadi itu dikatakan kami hampir mengadakan persiapan UDF. Namun kami terbentur karena menurut dari Bupati itu tidak mau mengadakan satu desa, apalagi tidak 2 atau 3 desa yang dikatakan UDF. Karena mengingat itu sehingga sekarang kami masih menunggu daripada desa tetangga kami, Desa Ambalok, yang hingga sekarang ini belum mencapai target UDF. Nah, jadi untuk sementara di Desa Nangapalin masih menunggu, insya Allah kalau memang udah nanti sudah clear antara dua desa ini, mungkin kami ada rencana untuk mengundang Bupati untuk melaksanakan sebagai desa UDF. Dan juga mengingat daripada yaitu kegiatan masyarakat di bidang sosial pekerjaan tadi kemiskinan, untuk sekarang Desa Nangapalin dari tahun 2017 itu bantuan pernah mengalir dari luar negeri seperti kekayaan penanaman puri atau platum. Jadi insya Allah di Desa Nangapalin bukan juga salah kegiatan masyarakat kebun puri. Jadi alhamdulillah pada saat ini saya juga menyimpang sedikit, mudah-mudahan dengan puri ini bisa berjalan lebih panjang lagi, dan harapan masyarakat ini betul-betul puri inilah kehidupan penunjang perekonomian masyarakat. Mungkin bukan di desa kami saja, mungkin di satu kabupaten ini yang mengharapkan puri ini bisa berjalan lebih panjang lagi. Terus untuk langkah yang mungkin terakhir, karena di desa kita atau di Kecamatan Baluhilir ini perkembangan puri atau platum ini tidak mungkin selesai kontraknya, mungkin tinggal berjalan beberapa bulan lagi. Tapi harapan kami kontraknya sudah selesai, puri ini tetap berjalan terus.
sampai selama-lamanya. Arti kata pembelinya ada. Terus untuk khususnya di Desa Nengapalen ini, bahwa langkah lanjutnya lagi kami sebagai pengganti dari Puri, dan ini program kami di desa juga untuk memajukan atau meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Kami ada mungkin bantuan dari luar negeri juga, yaitu kami di Desa Nengapalen ini ada sejenis namanya LPHD. Ini bantuan dari luar negeri juga, hutan desa yang bisa menunjang kehidupan masyarakat seperti ini. Mungkin tidak lama lagi, dalam 1 atau 2 bulan ini, pergerakan atau pelaksanaan kegiatan itu mungkin berjalan, yaitu penanaman sejenis kayu putat. Jenis kayu putat. Kayu ini bergerak di bidang itu lebah, arti kata madu. Karena mengingat di Desa Nengapalen masyarakatnya cukup banyak mengadakan suatu kegiatan, yaitu pembuatan yang namanya tikong. Tikong ini katakan hampir sejenis dengan kayu lalau. Kalau kayu lalau itu memang kayu udah tumbuh besar dan dipelihara. Sekarang kita mengadakan suatu pembaharuan lagi, yaitu membuat sejenis tikong untuk lebah itu hinggap. Maka daripada itu, untuk menunjang potensi lebah itu supaya banyak, maka di program ini, LPHD ini, kita dibantu untuk penanaman kayu putat. Putat itu yaitu bunganya, karena daun putat itu, bunga putat itu menambah makanan sari dari lebah. Maka oleh kita di Desa Nengapalen, kita alhamdulillah termasuk desa yang terbanyak juga bikin tikung dengan kayu putat itu yang banyak bisa dikembangkan lagi. Jadi daripada itulah, maka di Desa Nengapalen ini alhamdulillah kita akan mendapatkan suatu bantuan dari mungkin itulah tadi dari sejenis bantuan kepada hutan desa. Hutan desa ini yang dikelola oleh masyarakat yang dibantu oleh luar negeri, itu namanya LPHD. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekilas profil desa Nengapalen yang berkembang sejak saat ini. Dan insya Allah masalah SK Menteri itu tinggal tunggu. Udah semua udah udah disetujui, tinggal tunggu keluar dari SK Kementerian di Desa Nengapalen, masalah hutan desa. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf sekilas keadaan desa kita di Desa Nengapalen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kita semua. Terima kasih.